Selamat siang para mahasiswa data science. Baik, saya ini dulu ya. Apa sudah kelihatan yang online PPT-nya? Halo, PPT sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Hah? Belum. Belum? Pak. Belum. Share ya. Kita share ya. Ini. Kalau ini sudah kelihatan? Alhamdulillah kelihatan, Bapak. Baik, terima kasih atas responnya. Baik. Kita mulai ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah sampai bentuk dari tak hingga kurang tak hingga ya. Yang hasilnya setengah kalau salah ya. Halo? Benar enggak? Yang hasilnya setengah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan Anda, ada yang mungkin saya bahas yang ini. Mana tadi? Tadi yang 5 soal. Oke. Yang ini. Ada yang nomor 5 ini. Ya. Nomor 5 ada yang minta bahas. Ya baik, saya coba. Ya. Apa limit X menuju 0, nomor 5 nih. Limit X menuju 0. Bukan salah. Ini harus saya ini dulu. Pen. Ya, limit X menuju 0, X kali F pangkat X per 1 kurang F pangkat X ya. Kita yang nomor 5 ya, ada yang nanya ini. Limit X menuju 0 dari X kali E pangkat X per 1 kurang E pangkat X. Kalau kita masukkan, tipe apakah dia? Coba kita masuk 0 kali E pangkat 0 per 1 kurang E pangkat 0. 0 kali E pangkat 0 kan 0. Per Ya, 0. 1 dikurang E pangkat 0 1. Hasilnya kan 0 per 0 nih. Nggak bisa. Oh ya, ya. Tak hingga bukan? Bukan menghitung nih, ini adalah tipenya, tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital ya. Oke. Ini boleh gunakan dalil hospital karena ini 0 per 0 tipe 1. Jelas Saudara Galdi? Oke, berarti X-nya itu diturunkan jadi 1. 1, 0. Berarti Tanya dulu, bilangan apakah X kali E pangkat X, U kali V enggak nih? U kali V. benar. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi bikin X kali E pangkat X ditambah X kali E pangkat X, ujung-ujung aksen. Gitu kan? Ujung-ujung aksen per penyebut. Penyebut turunkan lagi. Jadi pembilang turunkan per penyebut turunkan. Bukan U per V ya. Bukan U per V. Hati-hati. Kemudian 1 turunkan 0. E pangkat X turunkan tetap E pangkat X. Sehingga ini hasilnya adalah limit X menuju 0. E aksen adalah 1 dikali E pangkat X. Kenapa? X kali 119. Kenapa ada nomor 5? E pangkat X per min E pangkat X. Nah, saudara lihat pembilangnya bisa dikeluarkan E pangkat X-nya. Kalau ini dikeluarkan E pangkat X-nya, dikeluarkan E pangkat X-nya tinggal apa? Yang depannya tinggal 1, yang belakang tinggal X enggak? Per min E pangkat X. Halo? Ya kan? Nah, kalau mau coret boleh nih. Sebetulnya ini coret ini bukan 0 per 0, tapi E pangkat 0 1, E pangkat 0 1 ini boleh coret kan sebenarnya. Ya, enggak dicoret juga enggak apa-apa, karena E pangkat 0 1 kan. Paham maksudnya? Kalau enggak dicoret pun enggak masalah, ya. Paham maksudnya? Yang online? Halo? Kalau enggak dicoret pun
ini E pangkat 0, 1 kali 1 tambah 0 per min E pangkat 0, min 1 penyebutnya. Sehingga terjadi ini adalah lebih mudah kalau kita coret ya. Sehingga terjadi tinggal 1 tambah 0 per min 1. Ya nak? Ini kan dicoretkan 1, 1. Hasilnya apa? 1 bagi min 1 adalah min 1. Atau ini boleh kan dimasuk nih 1 kali E pangkat 0 tambah X kali E pangkat 0 per min E pangkat 0. Sama juga ya. Terserah. Ini bukan menyebabkan 0 per 0 ya. Karena E pangkat 0 adalah 1. Sampai sini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari tugas Anda yang ada 5 soal itu. Minggu yang lalu. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan bahan kita ya. Ini udah ketinggalan. Hari ini masih online. Minggu depan kita sudah onsite. Nah, batu onsite itu setengah-setengah ya. Setengah onsite, setengah online. Itu adalah minggu terakhir sebelum UTS. Adalah minggu terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan itu kita membahas review soal-soalnya. Sambil memperdalam persiapan untuk UTS. Oke ya? Hah? 5. Esai. Semuanya esai kita nggak mau pilihan ganda tuh justru kalau yang ujian pilihan ganda hancur-hancuran nilai. Ya, saya lebih senang esai. Tim. Ya. Oke, kita teruskan. Pangkat E diturunkan tetap pangkat E kan? Lupa ya. Baik, kalau sudah kita teruskan. Sekarang masuk tipe 3. Tipe 3, nah ada terbagi 3 bagian ya nak? 3 bagian. A sama, kita misalkan limitnya itu A, cuma A sama dengan 1 pangkat tak hingga, A sama dengan tak hingga pangkat 0, A sama dengan 0 pangkat 0. Ya. Kemudian ini kita lenkan, len kiri, len kanan. Ini sekali lagi ini kita lihat ilustrasi ini tipe 3. Ini tipe 3. Ini tipe 3. Ada 3 kan, tipe 3-nya ada 3 bentuk. 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Kita lenkan, len kiri sama dengan len kanan. Nah, akibat len ini berlaku sifat logaritma pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Sehingga terjadi ini apa? Tak hingga kali len 1. Anda tahu len 1 apa? 0 ya kan? Tak hingga kali 0 kan sama dengan tak hingga kali 0. Sama dengan 0 kali tak hingga enggak? Ini adalah tipe 2. Tipe 2 kemungkinan bisa diubah dari 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini yang dikenal dengan apa? Tipe 1. Jelas ya? Jadi baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Paham maksudnya? Halo? Oke, Pak. Ya, demikian juga yang tipe 3 yang kedua adalah A sama dengan tak hingga pangkat 0. Kita lenkan, len kiri sama dengan len kanan. Sifat logaritma pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi 0 dikali len tak hingga. Jadi 0 kali len tak hingga berapa? Tak hingga. Ya. Ini ilustrasi bukan hitung sebenarnya ya. Ini adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah menjadi tipe 1. Apakah 0 per 0? Ini atau sini ya. Atau ya. Atau tak hingga per tak hingga. Ya. Ya. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Sekali lagi ini ilustrasi ya. Nah, tipe 3 yang terakhir, bagian ketiga adalah A sama dengan 0 pangkat 0. Kita lenkan kiri sama dengan len kanan. Akibatnya len 0 pangkat 0, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Sehingga len A sama dengan berapa? 0 kali len 0. 0 kali
Len 0 berapa? Min tak hingga. Nah, 0 kali min tak hingga adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah menjadi tipe 1. Ini mungkin karena ada min, mungkin jadi min 0 per 0 atau min tak hingga per tak hingga atau terbalik minnya. Ya, jadi bentuknya gini. Ini adalah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas? Jelas, Pak. Min kali 0 0 juga kan, ya. Min tidak ada pengaruh, betul, ya. Tapi kalau angka min 2 enggak boleh dihilangkan minnya, ya. Baik. Kita teruskan. Contoh. Nah, dari 1 pangkat ringga itu sudah pernah kita bahas, masih ingat enggak dulu? Limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/X kuadrat. Ingat enggak? Ya. Nah, jalan cepatnya adalah tambah 1 kurang 1. Betul enggak? Nah, ini yang jalan panjangnya. Sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya. Kita ulang lagi ya. Jadi misalkan apa? Misalkan A sama dengan soal limit ya, sama dengan soal limitnya, salin limit cos X pangkat 1/X kuadrat. Kemudian len kiri, kita len kan, len kiri, len A sama dengan len limit. Ya. Kali cos X pangkat 1/X kuadrat. Sama dengan len limit, sama enggak limit len? Limit len. Jadi cos X pangkat 1/X kuadrat. Akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat fungsi bisa ke depan sebagai pengali, betul enggak? Log A pangkat N log A. Ya kan? Sehingga ini terjadi apa? Limit X menuju 0 1/X kuadrat dikali len cos X. Nah ini tadi kalau dimasukkan adalah apa nih? Cos 0 berpangkat 1/0 kuadrat. Ya nak? Cos 0 1 1/0 kuadrat. Enggak, ini adalah tipe 3. Betul enggak? Tipe 3. Nah, batu kita ini tipe apa nih? Kita periksa nih. Tipe apa nih? 1/0 kuadrat dikali len cos 0. 1/0 kuadrat 1/0 tak hingga cos 0 1. Ini 1 ya. Len 1 berapa? 0. Jadi ini adalah sama dengan 0 kali tak hingga kan dibalik ya. Adalah tipe 2. Bagaimana tipe 2 menjadi tipe 1? Kalau yang bentuk ada seper ini kaliin aja ya, dikaliin aja ya. Jadi asalnya apa? Limit X menuju 0 len cos X per X kuadrat. Sekarang kita lihat tipe apakah dia? Tipe apakah dia? Kita masukkan nih. Len cos 0 per 0 kuadrat. Asalnya apa? Cos 0 1. 0 kuadrat 0. Terus len 1 0. 0 bagi 0 tipe 1 enggak? Halo? Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital ya. Jelas sampai sini? Nah, Jelas, Pak. kita salin lagi dulu ya. Jadi tadi len apa tadi? Len A sama dengan ya, len A sama dengan limit X menuju 0 dari apa? Len cos X per apa tadi? Per X kuadrat ya, per X kuadrat. Nah, karena ini adalah tipe 1 tadi ya. Ini adalah tipe 1. Bentuknya adalah 0 per 0. Tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital. Jadi kita gunakan len U. Len U rumusnya 1/U kali U aksen. Jadi len cos X turunannya apa? 1/cos X 1/U kali U aksen. Ya, 1/cos kali cos X aksen per X kuadrat turunkan 2X. Terus sama dengan limit X menuju 0 turunan cos X berapa? Min sin X kali 1 per cos X. Enak? Per cos X per 2X. Anda tahu sin per cos apa? Tangan ya. Sama dengan limit X menuju 0 min
tangen X per 2X. Nah, sudah bayang-bayang ya. Tangen X per X itu nilainya 1. Jadi ini adalah limit X menuju 0, tangen X per X dikali min 1 per 2. Nah. Sehingga ln A-nya sama dengan apa? Ini limitnya berapa? 1 dikali min setengah, betul. Hasilnya adalah min setengah. Anda tahu ln A sama dengan min setengah itu sama dengan apa? Ln apa? Ln E pangkat min setengah enggak? Ingat dulu, 5 adalah ln E pangkat 5. Ln E pangkat 5, 5. Ln E pangkat min setengah, min setengah. Min setengah berarti ln E pangkat min setengah enggak? Ln sama dengan ln. Boleh cari enggak? Tidak boleh, hilangkan aja. Jadi A sama dengan E pangkat min setengah. A itu apa? Soalnya salin. Limit X menuju 0, cos X pangkat 1 per X kuadrat sama dengan E pangkat min setengah. Atau boleh juga 1 per E pangkat setengah. Atau boleh 1 per akar E. Sudah. Mesti ingat nomor 5 dulu ada 4 cara. Oke, ini yang 1 pangkat tak hingga. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Hello. Baik, kalau ada pertanyaan? Nah. Ya. Sebenarnya yang lainnya ya ada yang tak hingga pangkat 0 segala macam. Kalau tak hingga pangkat 0 belum tentu ya, tak hingga pangkat 0 belum tentu 1, bisa 1 bisa tidak. Tetapi kalau 0 pangkat 0 rata-rata 1 ya, jarang sekali yang bukan 1 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau yang tak hingga pangkat 0, contoh tak hingga pangkat 0 gimana? Ini tipe 3 juga, yaitu limit X menuju apa? Menuju 0 dari kosekan X kurung pangkat X. Coba kita masukkan. Kosekan X, ya, kosek ya, X berpangkat kosekan 0 pangkat 0. Berapa? Kosekan 0 kan sepersin 0. Sepersin 0, seper 0. Sehingga pangkat 0. Tipe 3 kan? Ya enggak? Nah, jalan panjangnya tadi itu sama. Misalkan A sama dengan limit. Ya, misalkan A sama dengan limit. Terus gitu. Nah, kemudian. Ya, misalkan A sama dengan limit X menuju 0 berpangkat kosekan X berpangkat X. Kemudian ini kita ln kiri, ln kanan ya. Ln A sama dengan ln limit. Ya, ln limit dari kosekan X berpangkat X. Ingat ln limit boleh sama dengan dibalik. Limit ln. Ya, dibalik jadi limit ln dari kosekan X berpangkat X. Akibat ln masuk ke dalam limit, X bisa dipindahkan ke depan sebagai pangkat. Betul enggak? Ini tipe 3 tadi ya. Nah, sehingga terjadi apa nih? Ln A sama dengan apa? Limit X menuju 0 dari X kali ln kosekan X. Tipe apakah ini? Coba tes. Tipe apa nih? 0 kali ln kosekan 0. Ya enggak? 0 kali ln kosekan 0 itu kan sepersin 0. Sepersin 0. Sin 0, 0. Sepersin 0 berarti seper 0 tak hingga. Ya enggak? Nah, ln tak hingga berapa? Tak hingga. Anda lihat ini tipe apa nih? Tipe 2. Berarti bentuk ini harus menjadi tipe 1. Bagaimana supaya menjadi tipe 1? Maka salah satu bagiannya yang mudah, yang sederhana, turunkan ke bawah menjadi X pangkat min 1 kan? X-nya. Jadi pecahannya.
seperti A per B gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo. Jadi tulisannya gede-gede ya. Karena layarnya yang di tempat saya jadi kecil. Layar sana tetap ya ada perubahan di sini. Baik. Jadi ln A sama dengan apa? Ln A sama dengan limit X menuju 0. Tadi apa? X kali apa? Ln kosekan. Kosek atau CSC ya, boleh. Nah, ini kita turunkan ke bawah sehingga jadi apa? Limit X menuju 0 dari ln kosekan X per X pangkat min 1. Betul enggak? Nah, ini kalau kita periksa apa nih? Ln kosekan 0 per 1/0. Ya enggak? Kan X pangkat min 1 kan 1 per X. Sehingga hasilnya ln dari kosekan 0 adalah 1/sin 0. Sin 0, 0. 1/sin 0 berarti 1/0 tak hingga. Ini 1/0 tak hingga. Hasilnya apa? Tak hingga per tak hingga adalah tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L'Hospital. Itu artinya dari tipe 3 jadi tipe 2, tipe 2 jadi tipe 1. Jelas? Sehingga ini kita teruskan lagi jadi pakai L'Hospital. Ln U turunannya apa? 1/U 1 kosekan kali kosekan aksen. Kan gitu, 1/U kali U aksen. Ya. Ln itu bilangan Euler kan? Apa? Apa Ln itu Euler? bilangan Euler. Mana U? Apa? Ya, Pak? 1/U itu fungsi X. Ln U. U itu fungsi X. Bukan bilangan Euler, bukan. Ln itu logaritma bilangan pokok E. E itu bilangan Euler. 2,71, 8281 dan seterusnya. Oke? Jadi ln U itu 1/U kali U aksen. Ini U aksen ya. U aksen. Di bawahnya min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Ya enggak? Sehingga jadi apa nih? Limit X menuju 0 dari 1 kosekan kali turunan kosekan apa? Min koko ya, min koko. Kotangan. Min koko. Min Oh. kosekan kali Min kosekan. kali kotangan ya. Per min 1 kali X pangkat min 2. Ini kosekannya bisa coret enggak? Ya. Coret. Terus ini tinggal pas ini. Limit X menuju 0. Ini min bagi min. Plus. Yang tinggal apa sini? Kotangan X per X pangkat min 2. Ini dipindahkan nih. Jadi apa nih? X pangkat min 2 naik atas jadi X pangkat 2. Kotangan turun ke bawah jadi tangan. Betul enggak? Halo? Jelas sampai sini? Oke. Nah, kita teruskan lagi. Sehingga ln A berapa? Ln A sama dengan, kita balik lagi tadi apa? X kuadrat tangan X per tangan X. Jadi kita pecah menjadi limit X menuju 0, X per tangan X. Karena X kuadrat, ini kali X per 1. Betul enggak? Nah, nilai ini berapa? 1 kali 0 per 1. Ya enggak? Ini artinya 1 dikali 0 per 1. Hasilnya apa? 0. Jadi ln A sama dengan 0. Ln A sama dengan ln E pangkat 0. Ya, ln E pangkat 0. Kemudian ln sama dengan ln. Hilangkan ln-nya. E pangkat 0 sama dengan 1. A itu apa tadi? Soalnya. Apa soalnya tadi? Limit. Apa tadi? Limit X menuju 0 dari kosekan X pangkat X. Sama dengan 1. Ya, jelas. Halo. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik. Berarti aku mau tanya dong, Pak. Berarti kita tuh misalnya kita ketemu tipe 3 tuh kita harus ngubah ke tipe 2 dulu. Setelah ketemu tipe 2 baru ke tipe 1 baru bisa di L'Hospitalin ya, Pak? Ya. Betul. Oke, Pak.
Apa tuh jadi tipe 2 kita masukkan nilainya misalnya bentuknya 0/0 ya turunkan lagi itu maksudnya. Jadi belum tentu sampai tipe 1 baru diturunkan, enggak. Batu Anda ketemu 0 kali tak hingga kan diturunkan ya menjadikan 0/0 ya baru pakai jalur hospital ya. Jelas ya? Baik. Untuk 0,0 sama jalannya sama juga ya. Ini adalah tipe 3. Ini punya rumus istimewa. Istimewanya apa? Limit X menuju 0 dari U berpangkat V adalah ini mirip dengan satu pangkat tak hingga ya. E berpangkat limit U kali V. Ini ada rumus istimewanya. Di mana beda dengan dengan satu pangkat tak hingga. Di mana limit U sama dengan limit V sama dengan 0. Jadi limit U 0 ini kan 0 pangkat 0. Limit U-nya 0, limit V-nya juga 0. Paham ya? 0 pangkat 0. Ya. Sehingga yang soal tadi tak hingga pangkat 0 kita bisa ubah jadi 0 pangkat 0. Coba kita lihat ya. Soal tadi kan limit X menuju 0 kosekan berpangkat X. Nah, kita ubah ya. Ini tadi tipenya ini adalah tadi tak hingga pangkat 0, tipe 3 ya. Nah, kita ubah kosekan itu adalah sepersin enggak? Kurung berpangkat X. Kemudian limit dari X menuju 0 dari sinnya ini saya naik ke atas. Naik ke atas. Kalau naik ke atas menjadi sin pangkat min 1 enggak? Sin kurung pangkat min 1 kurung berpangkat X. Ya enggak? Pangkatnya boleh dikali enggak nih? Jadi ini limit X menuju 0 sin X berpangkat min X. Coba masukkan nilainya. Sin 0, 0. Min 0, 0. Tipe 3 kan. Jadi tak hingga pangkat 0 kebetulan bisa ubah jadi 0 pangkat 0. Nah ini pakai rumus istimewa nih. Jadi U-nya sin X, V-nya min X. Rumus apa? E berpangkat limit U kali V enggak? Berarti ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dari U-nya sin X kali min X. Sama dengan E pangkat. Kalau jawabannya bukan 0/0, itulah hasilnya. Maksudnya ini sin 0 kali min 0. Sama dengan E pangkat berapa nih? Sin 0, 0. Kali min 0, E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Ya, E pangkat 0 1 kan? Jelas nggak nih? E pangkat 0 adalah 1. Sama nama jawabnya tadi. Sama, ini jalan pendeknya, jalan lintasnya. Oke. Jadi sudah terjawab ya semuanya yang ini. Nah, sekarang kita masuk dengan maksimini. Ada soal latihan ya. Soal latihannya, ya boleh saya tulis saja. Sini ada soal latihan. Yaitu yang pertama adalah limit X menuju min. Awas ya, min tak hingga nih. Min tak hingga dari X kuadrat kali E pangkat X. Yang kedua, limit X menuju 0 dari 1/X dikurang 1/E pangkat X min 1. Yang ketiga adalah, coba 3 soal ya, limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/X pangkat X. Ini sudah pernah nih. Ini hasilnya apa? E ya. Ini hasilnya E berarti ya. Sudah pernah kan dulu saya ini ini kan 1 pangkat tak hingga nih. Ini U-nya, ini V-nya, E pangkat limit U kali V. Supaya E kali E kan 1, E pangkat 1 E. Enak. Nah. Oke. Selesai sudah ini, kita masuk dengan maksimum minimum.
Ini bahan terakhir ya. Maksimum, minimum. Maksimum dan minimum ya itu ya. Biasanya istilahnya maksimini. Ingat nggak? Maksimini, di julukan Maksimini itu dulu ada Iya. pemain bulu tangkis Indonesia ganda putri. Siapakah gerangan? Ada yang tak ingat nggak? Mungkin zaman Anda nggak ingat nih. Masih kecil Anda mungkin atau belum lahir. Maksi yang tinggi itu adalah Fairawati, sedangkan yang mini yang pendek itu adalah Yanti. Ya, dulu pemain ganda putri, ya, termasuk sering menang juga ya. Ya pasti ada kalah juga. Ya. Oke, di maksimum minimum. Nah, kemudian Anda ada belajar tentang kalau fungsi parabola, fungsi kuadrat, Y itu kan sama dengan fungsi X, sama dengan AX kuadrat, tambah BX, tambah C. Kalau dia maksimum, itu adalah puncak gunung. Ya, nak? Puncak gunung ya. Ini puncak gunung parabola gitu ya. Nggak jelek ini. Ini penghapusnya di sini. Eraser, sini eraser ya. Oke, kalau kita gambarkan parabola gitu, nah ini mencapai maksimum. Kapan terjadi maksimum? Lihat dari A-nya, betul nggak? A-nya ini adalah negatif. Ini nanti yang turun keduanya, Y double action-nya negatif. Kalau dia menyatakan minimum, itu adalah lembah. Ya, lembah. Lembah itu mencapai minimum. Kapan terjadi? Kalau A-nya positif. Berarti turunan keduanya adalah positif. Ya, ini sama dengan Y double action negatif. Sini Y double action positif. Kapan terjadi maksimum? Kalau turunan keduanya negatif. Kapan terjadi minimum? Kalau turunan keduanya positif. Minimum positif. Dia besar dari nol kan? Maksimum negatif. Nah, ini yang dipakai. Ya. Nah, maka Anda biasakan di SMA syarat stasioner atau sini syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim apa? Y aksen sama dengan 0. Ya nak? Kemudian kalau Y double aksennya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau Y double aksennya positif, dia mencapai minimum. Ini yang tadi ini sama ini, ya. Oke. Kemudian apa syarat titik belok? Syarat titik belok, ada yang tahu? Anda dari SMA. Syarat titik belok apa? Turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Turunan keduanya sama dengan 0. Jadi ini yang modelnya kayak satu gelombang bunyi itu. Satu gelombang bunyi, ini mencapai maksimum, ini maksimum, ini mencapai minimum. Nah ini daerah yang membelok ini, titik beloknya ini disebut, ini titik belok namanya. Titik belok itu berada dari daerah maksimum menuju daerah minimum. Jelas ya? Ini yang kalau pangkat 3, jadi ingat kalau pangkat 2 kurang 1 berapa? 1, berarti hanya satu titik ekstrimnya, maksimum atau minimum. Tapi kalau pangkat 3 kurang 1 berapa? 2. Kalau 2 pasti satu titik maksimum, satu titik minimum. Kalau pangkat 4 kurang 1 tinggal 3. Artinya ada kemungkinan 2 maksimum, 1 minimum atau terbalik. 2 minimum, 1 maksimum, ya. Nah, bagaimana kalau dia terjadi gini? Gunung, lembah. Gunung, lembah. Gunung, lembah.
Ya kan? Bisa terjadi gitu kan? Nah, ini artinya dia mencapai titik maksimum di sini gunung, puncak gunung. Lembah ini adalah minimum. Ini puncak gunung maksimum. Ini lembah mencapai minimum. Ini gunung, puncak gunung adalah maksimum. Ini minimum, ada lembah adalah minimum. Yang mana yang dimaksud dengan maksimum absolut atau mutlak? Yang paling tinggi. Jadi maksimumnya ada 3 nih. Yang paling tinggi itu disebut maksimum absolut atau mutlak. Yang lainnya apa? Maksimum relatif. Ya, ini maksimum relatif. Ini maksimum relatif. Sudah jelas ya? Nah, sekarang minimumnya ada 3 nih. Yang mana yang masuk dengan minimum absolut? Yang paling rendah. Nah, ini yang disebut minimum absolut atau minimum mutlak. Ya. Yang absolut adalah yang paling rendah untuk minimum, kalau maksimum paling tinggi. Yang lain ini apa? Minimum relatif. Ini minimum relatif. Jelas ya? Membedakannya. Apa beda maksimum absolut dengan maksimum relatif gitu. Ya. Maksimum absolut yang paling tinggi, nilai puncaknya paling tinggi, selebihnya disebut maksimum relatif. Itu juga minimum yang paling rendah itulah disebut minimum absolut, selebihnya adalah minimum relatif. Yang jelas ya? Nah, syarat itu juga secara ekstrim sama ya. Enggak berubah di mana ya. Secara ekstrim Y aksen atau DY PDX ya. Secara situasional sama Y aksen sama dengan 0. Kalau Y double aksennya positif dia mencapai minimum. Kalau Y double aksennya negatif dia mencapai maksimum. Sudah paham ya? Itu sama. Sebetulnya nanti Anda hitung yang pangkat 2 parabola atau fungsi kuadrat ya juga sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Tidak ada, Pak. Titik balik itu titik ekstrim. Titik balik, titik ekstrim yang dimaksud dengan titik belok, membelok. Anda lihat ya, membelok dari daerah maksimum ke daerah minimum. Ya. Nah, ini seperti ini titik beloknya kemungkinan bisa aja di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini kan maksudnya ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Ya kan gitu kan? Jadi bisa seperti itu. Pak, saya mau tanya Pak, izin tanya. Ya. Gimana cara kita tahu si titik ini adalah maksimum absolut atau maksimum relatif? Ya, Anda cari Kalau dulu. yang Anda dikasih cari tahu dulu titik maksimumnya misalnya berapa nih? Ini Y ini yang dilihat ya. Kalau X-nya pasti beda-beda. Y-nya sini misalnya 10. Di sini berikutnya ini adalah 8. Berikutnya ini 6. Mana tinggi? 6, 8, 10. Ya 10. Yang 10 itu ya absolut. Selebihnya disebut maksimum relatif. Titik maksimum ya. Oke, Pak. Apanya? Secara ekstrim. Oh, itu titik belok. Apanya? Ini kalau itu terjadi polinom. Jadi pangkat kalau ini pangkat berapa nih? Maksimumnya ada berapa nih? Maksimumnya 3, minimumnya misalnya 2 ini atau ini 3 lagi 6. Berarti ini pangkat 7. Pangkat 7 nih. Kan pangkat 7 saya bilang kurang 1 6 kan? Berarti 6 itu bisa terjadi 3 maksimum, 3 minimum atau bisa terjadi yang lain lagi gitu. Ya. Paham ya? Ya ini contoh apa supaya Anda bisa membayangkan yang mana yang masuk absolut, yang mana ya selebihnya relatif. Ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Hello? Nggak ada. Oke.
Kalau nggak ada, kita masuk contoh hitungan. Yaitu yang pertama adalah tentukan harga ekstrim. Nanti kalau ada waktunya kita masuk ke aplikasi-aplikasi ya. Applied ya, soal terapan ya. Harga ekstrim, tentukan harga ekstrim dan jenis. Dan jenisnya dari Y sama dengan X kuadrat kurang 5X ditambah 6. Oke. Kita mau cari harga ekstrimnya dan jenisnya. Berarti jenisnya dulu dong. Ya, baru kita apakah dia maksimum. Sebetulnya bisa lihat secara parabola atau fungsi kuadrat, A-nya berapa sini? 1. 1 itu bagaimana terhadap 0? Lebih besar. Berarti positif kan? Mencapai minimum pasti. Kalau A-nya negatif, misalnya ada min S kuadrat, berarti min 1 kecil dari 0, berarti mencapai maksimum. Nah, kita cek betul nggak nih sekarang? Oke. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Y aksen berapa? X kuadrat turunkan berapa? 2X kurang 5 kali X itu 6 berapa? 1, 6 turunkan 0. Sehingga Y aksen berapa? 2X kurang 5. Ya. Y double aksen? Nah, 2 kali 1 kurang 0. Berarti Y double aksen berapa? 2. Nah, langsung nih. Kan saya bilang kalau 2 kurang 1 tinggal 1. Maksimum atau minimum. Nah, Anda lihat betul enggak? Ini bagaimana terhadap 0? 2 besar. Maka dia mencapai minimum. Sama namanya. Ya kan? Jelas ya? Tadi saya pakai yang A-nya. Tapi ini yang umum. Yang Y double aksen itu yang umum. Berlaku apapun bentuknya. Apa polinomnya pangkat berapapun. Mau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 10. Boleh ya. Nah, baru kita masuk dengan syarat ekstrim apa? Karena sini sudah tahu jenisnya. Langsung syarat minimum. Tidak usah ulang syarat ekstrim. Ya. Jadi syarat minimum. Kita sudah tahu. Syarat minimum adalah apa? Y aksen sama dengan 0. Ya. Y aksennya berapa? 2X kurang 5 sama dengan 0. 2X berapa? 5. Berapa X? 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5 kan? Nah, Y minimumnya berapa? Y minimumnya sama dengan Y soal. Ya kan? Sama dengan Y soal berapa? X kuadrat kurang 5X tambah 6. Masukannya. Jadi sama dengan 5 per 2 ya. Yang bulat dia pangkat 2 dikurang 5 kali 5 per 2 ditambah 6. Berapa deh? 25 per 4 dikurang 25 per 2 ditambah 6. Sama penyebut berapa? Jadi kan per 4. Berapa deh? Ini tetap 25. Ini kali supaya 2 ini jadi 4 dikali 2 ini 50. 6 kali 4, 24. Hasilnya berapa nih? 25 tambah 24, 49, 49 kurang 50, min 1 per 4. Ya kan? Ini harga minimumnya. Ini Y min ini yang sebut harga minimumnya. Harga minimumnya sama Y min. Ya nak? Kalau ini tambahan ya. Kalau puncak minimum berapa? Sebentar. Puncak minimum adalah X, Y. X-nya berapa tadi? 2,5 ya. Ini. X-nya 2,5, Y minimumnya ada min 1/4. Ya, silakan Garibaldi. Nama Anda Pak, saya sudah hapus. 2X. Ya, silakan. 2X kurang 5 sama dengan 0 itu dari kiri kan? Dari hasil Y aksen. turunan. Ini nih dari sini. Y aksen yang aksen. satu takin nih. Y aksen. Iya, Bapak. Ini kan yang Anda belajar di SMA syarat stasioner, ya enggak? Oke. Masih ingat Garibaldi? Y aksen Tipun kan sama- titik puncak. Nah, titik puncak ini tambahannya aja. Titik puncak itu berarti X-nya berapa nih? 2,5,
Minus 4A. Kita ambil contoh ya. Waktu Anda belajar di SMA, kalau ada fungsi parabol, Y adalah AX kuadrat, tambah BX, tambah C. Maka titik puncaknya apa? Min B per 2A, D 2A, per 4A. D per 4A. Ya, itu. Ya, betul kan? Datang Iya. dari mana? Dari turunan itu. Kita buktikan sekarang ya. Cari, Y aksen berapa? A kali turunan X kuadrat 2X. B kali X turunannya berapa? 1. C turunkan 0. Sehingga Y aksen berapa? 2AX tambah B. Betul nggak? Y dapat aksen berapa? Turun lagi. 2A kali 1 tambah 0. Berarti sama dengan 2A. Ya nggak? Tinggal ya A-nya positif atau negatif kan? Kalau A-nya positif mencapai minimum. Kalau A-nya negatif mencapai maksimum. Lalu sini syarat ekstrim apa? Apa syarat ekstrim? Syarat ekstrim adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, Y aksennya berapa? Ya, Ini mana aksen Y aksen? ini 2AX tambah B. Berarti Ya. 2AX tambah B sama dengan 0. 0. 2AX sama dengan min B. Maka X berapa? X adalah min B per 2A. 2A. Nah, Nah, ngerti, inilah Pak? X puncaknya atau disebut sumbu simetri. Ingat nggak? Puncak berada di sumbu Oke, Pak. simetri. Jelas? Nah, kita Jelas. baca lagi. Apakah Y puncaknya? Ini kan X puncak sebetulnya. Atau sumbu simetri. Ini disebut juga sumbu simetri. Ya, sumbu simetri atau X puncak ya. Kemudian Y puncaknya berapa? Atau ini XP ya. Puncak. Nah, Y puncaknya berapa? Ya soal ya salin. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, X-nya masukkan nih. X-nya min B per 2A masukkan. Berarti A kali min B per 2A ditambah B kali angka 2 ya sorry. Kali X, X-nya adalah min B per 2A tambah C. Sehingga Y adalah A kali min pangkat 2 plus B kuadrat per 2 kuadrat 4A pangkat 2 A kuadrat. Plus kali min. B kali B, B kuadrat per 2A. Ini tambah C ya. Tambah C. Oke. Nah, ini A-nya udah cara 1 enggak? Maka tinggal apa nih? B kuadrat per 4A. Nah, kalau ini menjadikan 4 nih kali 2 per 2 enggak nih? Kali 2 per 2. Hasilnya apa? Min 2B kuadrat per 4A. Nah, C jadi 4A dikali ya. 4A kali C, 4AC. Ya nak? 4AC. Nah, ini dikurangkan dulu berapa? Berapa Y-nya? B kuadrat kurang 2B. 2B kuadrat, sorry. 2B kuadrat berapa? Min B kuadrat. Min B kuadrat tambah 4AC per 4A. Nah, minnya kita kali min 1 per min 1. Di atas jadi B kuadrat min 4AC. Di bawah jadi min 4A. Nah, yang atas itu apa? B kuadrat min 4AC kan D. D9 per min 4A. Benar nggak Y puncaknya nih? Jadi di SMA Anda belajar itu datang dari sini. Ya, asal usul rumusnya. Sudah jelas ya? Nah, nanti adik Anda tanya yang sudah belajar di agak ekstrim di SMA stasioner. Tanya sama adiknya. Tahu nggak datang dari mana titik puncaknya? Kamu ajar ya, ajar adiknya. Nanti kalau Anda sudah rumah tangga, ajar anaknya sendiri. Oke? Sudah jelas yang di online? Jelas, Halo? Pak. Udah, Pak. Ya. Baik. Kalau sudah, ini saya belum, sorry, bentar, saya save dulu ya, takut hilang nih. Belum di save. Ya. Saya save dulu.
Kalau pangkat 3, buang 1 tinggal berapa? 2. Berarti 1 maksimum, 1 minimum. Ya. Gitu. Baik, ini yang terakhir tadi. Ya. Kita masuk ini. Ini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Contoh lainnya. Nah, ini yang sudah tahu ya, rumus itu. Nah, sekarang kita masuk dengan contoh yang polinom. Bentuknya polinom X pangkat 4. Nah, sama soal yang tadi, yaitu apa? Nomor 2. Tentukan harga ekstrim. Merah ya. Merah tanda berani ya. Tentukan harga ekstrim dan jenisnya. Dari apa? Y sama dengan X pangkat 4 kurang A kuadrat X kuadrat. Nah, adik, kalau pangkat 4 kurang 1 berapa? 4 kurang 1. 3. Berarti kemungkinan 1 maksimum, 2 minimum titik puncaknya. Atau harga ekstrimnya. Atau terbalik. 2 maksimum, 1 minimum. Bisa terjadi gitu ya. Kemungkinan. Kalau ini jawabnya pasti nanti jawabnya adalah 1 maksimum, 2 minimum. Ya. Oke. Ini tintanya saya ganti ya. Bisa diganti sini. Inknya hitam. Nah. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 kurang A kuadrat X kuadrat. Cari Y aksen berapa? 4 N 4 kali X pangkat 4 kurang 1. 3. A kuadrat kali X kuadrat turunannya 2X. Sehingga ini hasilnya apa? 4X pangkat 3 dikurang 2A kuadrat X. Ini Y aksen. Cari lagi Y double aksen. Ini untuk mengetahui jenisnya. Apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Turunkan lagi. 4 kali X pangkat 3 turunkan apa? 3X kuadrat. Ya. Min 2A kuadrat kali X turunannya 1. X turunannya 1. Ya kan? Sehingga Y double aksen adalah 12X kuadrat min 2A kuadrat. Oke ya. Nah, karena di sini tidak ada Y double aksennya tidak menentukan jenisnya. Baik maksimum maupun minimum. Maka syarat ekstrimnya ya tetap tidak bisa kita katakan syarat maksimum atau minimum. Ya kan? Kita katakan sini syarat ekstrim atau stasioner ya. Saya tidak tahu di SMA mengapa disebut stasioner. Nah, syaratnya apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Masukkan. Di aksennya mana? Di aksennya 4X pangkat 3 dikurang 2A kuadrat X sama dengan 0. Ingat, X ini tidak boleh dibagi ya. Biar aja yang boleh bagi bilangan konstan. Dibagi berapa nih? Bagi 2 ya. 4 sama 2 bagi 2 berapa? 2X pangkat 3 kurang 2-nya bagi 2, 1 tinggal A kuadrat X sama dengan 0. Sekarang faktorkan, keluarkan X. Tinggal apa? 2X kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 0. Masing-masing 0. Jadi X pertama sama dengan 0. Ini yang menjadi maksimum nanti. Lihat yang berikutnya. 2X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat adalah A kuadrat. Berapakah X kuadrat? A kuadrat dibagi 2. Berapakah X? Plus minus. Nah, plus minus ini bukan ukuran panjang. Kalau ukuran panjang, lebar, tinggi, positif diambil ya kan? Nah, mungkin negatif. Ada enggak panjang? Panjang papan tulis min 6 meter. Tinggi Anda min 1,5 meter. Itu apa terjadi? Di garis tanahnya, permukaan tanah, Anda gali 1,5 meter, kepala Anda di bawah. Ya, salah ya. Jadi akar dari A kuadrat per 2. Berapa tuh? Plus minus
A per akar 2 ya. Ya. Nah, ini ke sini deh. Karena pangkat 2 itu kan diturunkan jadi itu kan A per pangkat Karena 2 kan penyebutnya Bapak. mengandung akar harus dirasionalkan. Dikalilah akar 2 per akar 2. Ya nak. Oh, Jadi Filipinas berapa? A ngerti, akar ngerti. 2 per 2. A 2 Atau per 2. setengah A akar 2. Ya nak. Ya. Ya. Setengah A akar 2 ya. Baik. Sampai sini jelas? Halo. Ya, Iya, Pak. Pak. Nah, Maaf, kalau Bapak. sudah, ya ada pertanyaan Galdi? Nggak ada. Sepertinya Baik, kalau tidak ada, sudah, Bapak. baik, makasih. Kita teruskan. Kita masukkan dari X-nya yang pertama 0. Kita masukkan ke dalam Y double aksen. Berapa Y double aksennya tadi? 12X pangkat 2 dikurang 2A kuadrat. Hilang. Kita masukkan berapa tuh? 12 dikali 0 kuadrat dikurang 2 kali A kuadrat. Ya nak? Hasilnya apa? Min 2A kuadrat. Nah, min 2A kuadrat selalu positif atau negatif? A kuadrat min 2. Positif, A-nya Bapak. nilainya di pangkat 2 kan positif. Dikali min 2 negatif. Kalau negatif dia mencapai Empat dong. maksimum. Astagfirullah, benar. Maksimum. Ya. Maka sini yang jawab harga maksimum berapa? Ya sama dengan Y-nya. Ya soal. Dan Y mak tuh ya. Y-nya salin. Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat. Masukkan nih. X-nya berapa? Berarti sini apa? 0 pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali 0 kuadrat. Hasilnya apa? 0 kurang 0 adalah 0. Ya nak? Sehingga puncak minimumnya kalau mau ditambah, ini tambahan ya. Puncak minimumnya berapa? Koma berapa? 0,0. Puncak maksimum. Ya. Bukan. Puncak maksimum ya. Kan tadi ini harga maksimum. Ya. Jelas? Nah, kita masuk lagi untuk X sama dengan ada 2 kan, plus minus. Yang plus plus setengah A akar 2. Dimasukkan ke dalam Y double aksen, yaitu X pangkat 4 dikurangi A kuadrat X kuadrat. Nah, termasuk ini. Setengah A akar 2 pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali setengah A akar 2. Ini yang positifnya. 12 ke dalam Y double aksen saya salah. Sorry. Ya. Maaf ya. Y double aksen tadi. Ini eraser. Jadi ini Y double aksen berapa tadi? Y double aksen kita dapat tadi sama dengan 12X kuadrat ya. Ya. Sini erasernya. Pen. Ini 12X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Berarti ini ada salah sini ya. Eraser lagi. Ini hapus ya. Oke, ini. Oke, ini jadi 12 ya. 12 X kuadrat kurang 2A kuadrat. Enak. Sehingga hasilnya apa? 12 dikali setengah pangkat 2. Seperempat A pangkat 2 A kuadrat. Akar 2 pangkat 2, 2. 2 kali A kuadrat. Berapa nih? Ini bagi 4, 1. Dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Jadi 6A kuadrat dikurang 2A kuadrat adalah 4A kuadrat. 4A kuadrat positif negatif? Positif. Maka dia mencapai minimum. Oke, langsung sini. Puncak minimum
adalah X-nya yang positif setengah A. Nggak boleh sama dengan sini ya. Ini koordinat setengah A akar 2, 4. Oh ya, harga minimumnya belum cari. Harga minimum belum cari kan? Cari dulu. Ini kan baru jenisnya ya. Pak, Bapak, itu 12x pangkat 2 itu disisipkan dengan itu kan 12 setengah A akar 2. Apa? Itu yang 12x pangkat 2 itu disisipkan dengan 12A akar 2. Bukan Dari hasil iya, bentuknya. dimasukkan. Ya, dimasukkan ininya, X-nya, betul. Ya. Jadi dimasukkan nilai X-nya ini. X-nya ada 2 kan? Plus minus. Sebentar min 1 lagi ya. Oke. Jadi sini Y minimum berapa? Y minimum adalah Y soal. Berapa tadi? Y soalnya X pangkat 4 kurang A kuadrat X kuadrat. Berapa? X-nya adalah setengah A akar 2 pangkat 4 dikurangi A kuadrat dikali X-nya setengah A akar 2 pangkat 2. Berapa tuh? Setengah pangkat 4 berapa tuh? 1/2 pangkat 4, 1/16 enggak? A pangkat 4. Akar 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 16. Akar 16, 4. Ya, min A kuadrat dikali setengah pangkat 2, 1/4. A pangkat 2, A kuadrat. Akar 2 pangkat 2, 2. Hasilnya apa nih? Ini 4 sama 16, 1/4 ya. 1/4 A pangkat 4. Min. Ini 1/2, jangan. 2 kali 1/4, 2/4. Penyebutnya sama. Daripada setengah kan. A kuadrat kali A kuadrat, A pangkat 4. Jadi hasilnya apa? Min 1/4 A pangkat 4. Ya. Maka sini kalau tadi puncak minimum berapa? X-nya plus setengah A akar 2, Y puncaknya minimumnya adalah harga minimumnya 1/4 A pangkat 4. Satu lagi ya. Jelas sampai sini? Nanti yang untuk X dengan min setengah A pangkat 4. Jawabnya pasti sama nih. Cuma beda X saja. Karena min pangkat genap selalu positif. Enak. Oke. Dengan cara yang sama nanti kita cari ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Baik, saya terus dulu ya. Jadi- Ada Bapak. Ada. Siapa? Saya. Tadi 16. saya. Nah, Tunggu. X pangkat 4. Nah, tunggu Pak. Ini X pangkat 4 A pangkat X. Nah, 2 sama dengan itu. Selanjutnya dapat dari mana itu? Y Disisip soal. langsung kan dari Y soal. Y minimum, Y maksimum diambil Y soal. Soalnya coba baca soalnya apa tadi? Halo? Tuh soalnya. Coba lihat Y Y dengan sama dengan empat X pangkat kurang 4 A. Ya, kurang dimasukkan A di pangkat soalnya. 2. Pangkat 2 X kali Ya. X pangkat 2. Iya, Bapak. Jadi Y soal ya. Oke? Jelas? Nah, sekarang untuk X sama dengan min setengah A akar 2. Sepertinya sama, jalannya sama. Ini dimasukkan ke dalam Y double action dulu. Berapa tadi? Y double action adalah 12 X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Jadi masukkan 12 kali min setengah A akar 2 pangkat 2 dikurangi 2A kuadrat. Nah, min di pangkat 2 plus enggak? Min di pangkat 2 plus setengah pangkat 2, 1/4. A pangkat 2, A kuadrat, akar 2 pangkat 2, 2. Ini sama tadi, bagi 4, 1, bagi 4, 3. Ya, ini 3. 3 kali 2, 6 ya. Jadi sini hasilnya 6A kuadrat dikurang 2A kuadrat. Sama dengan 4A kuadrat. 4A kuadrat adalah positif, maka dia mencapai
minimum. Jadi minimumnya ada 2 ya. Maksimum 1. Maka cari Y minimum apa? Y minimum adalah Y soal. Salin Y soalnya berapa? X pangkat 4 kurang A kuadrat. Kurang A kuadrat X kuadrat. Nah, kita masukkan. X ini tadi, ini min ya. Min setengah A. Akar 2 di pangkat 4 dikurangi A kuadrat dikali X-nya min setengah A akar 2 pangkat 2. Hasilnya apa? Min pangkat genap pangkat 4 plus. Min pangkat 2 plus. Plus kan? Ini artinya plus 2 pangkat 4 16. A pangkat 4 akar 2 pangkat 4 2 pangkat 4 16 akar 16 4. Dikurangi A kuadrat kali min di pangkat 2 ya, ini min di pangkat 2 plus 2 pangkat 2 setengah pangkat 2 seperempat A pangkat 2 akar 2 pangkat 2 2. Jadi hasilnya ini dicoret seperempat ya. Seperempat A pangkat 4 dikurang 2/4 ya. Jangan disederhanakan sama penyebutnya. Pak, ini 0 apa, Pak? Ini 0 atau apa setelah A pangkat 4? A. Ini 4. 16 kali A pangkat 4 kali 4. Kan akar 2 pangkat 4 kan akar 2 pangkat 4 16. Akar 16 kan 4. 16 4 ya. Akar 16 Soalnya 4. kurang. Soalnya kayak dikira itu G, Bapak. Ini 2 nih. Oke. Oke, ini 2/4 dari A pangkat 4 ini sama dengan min 1/4 A pangkat 4. Maka puncak minimum berapa sini? X-nya min setengah A akar 2, min 1/4 A pangkat 4. Jadi minimumnya sama ya. Minimumnya sama. Jadi kalau digambarkan sketsanya kira-kira ya gimana tuh? Kayak gini. Ya kan? Ini minimum, ini maksimum ya. Tahu ya? Lembah, gunung, lembah ya. Jelas ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kok diam aja? Tidak ada, Pak. Udah. Ya. Mungkin saya kasih latihan ya. Bentar. Saya kasih latihan. Anda yang tidak baru ya. Soalnya sudah saya lain kan. Ya. Ini lebih ramai hitung ya. Kita kasih latihan. Kita kasih latihan soal yang agak rumit ya. Sudah itu masuk aplikasi. Oke. Jadi ada Y sama dengan cos pangkat 3 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Ditanya berapa Y aksen atau DY per DX. Turunan pertama ya. Jadi bentuknya sedikit ini belum berapa, yang nomor 2 lebih seru ya. Ya. Lebih seru hitungnya. Ya. Jadi ini kalau kita hitung berapa? Nah, ini tip, lihat dulu bentuk apakah dia? Tahu enggak? Ini ada N-nya 3. Cos dari ini, cos dari dalam kurung X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 itu apa? U. U pangkat 3 enggak nih? Jadi ini adalah bentuk U pangkat N kan? Anda tahu rumusnya apa? Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jangan lupa ya. N pangkatnya U berpangkat N kali
UN kali U pangkat N-1 kali U aksen. Ya. Oke, kita cari ya. Jadi I aksen berapa sini? I aksen adalah N-nya 3. Nah, itunya apa? U-nya adalah kosinus dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kurung pangkat N-1. N-nya saya lingkari ya. N kali U pangkat N-1 kali U aksen. U aksennya sendiri adalah cos. X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Kurung aksen. Ya nak? Halo, jelas nak dulu? Yang online? Online? Oh, diam aja. Jelas, Lu Pak. ngajar online tuh susahnya gitu, Dek. Garibaldi, jelas nggak? Belum, Pak. Halo? Belum, Bapak. Oh, belum. Baik, Anda lihat sini kan U pangkat N kan, di pangkat 3-nya boleh di luar cos, ya kan? Berarti N-nya 3, ini U, berpangkat N-1 kali U aksen. Jelas sampai sini? Maka Y aksen berapa? 3 dikali ini cos dari apa? X pangkat 3 per X min 2. Pangkat berapa tuh? 3 kurang 1 berapa? 2. 2-nya boleh masuk di cos. Pangkat ya. Ini. Cos pangkat 2. Ya nah? Jelas itu? Kurung ini boleh buka sebetulnya ya. Kurung sikunya boleh buka. Nah ini cos U nih. Cos U tunannya apa? Min sin U kali U aksen. Jelas ya? Turunan cos U adalah min sin U kali U aksen. Nah, bikin sini. Min sin U. U-nya itu salin X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Kali U aksen. X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Aksen. Ya. Kurung tutup. Nah, yang aksen ini turunkan lagi. Ya, turunkan lagi. U per V kan bentuknya. U per V. Kan? Halo. Jelas nggak di sini? Yang lain, yang selain Garibaldi, ada yang mau tanya? Pak, saya Maaf, mau nanya. saya hafal nama Daya Anda, per loh, maaf ya. Ya. Ngapa dari Garibaldi? Daya per Nah. dx itu maksudnya apa berarti? Saya masih bingung gitu. Ya, Y aksen itu tulisan lainnya adalah dy per dx sama non. Masih ingat apa tuh saya terangkan turunan rumus diferensial? Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fungsi f plus h dikurang fungsi x per h. Ada enggak dy per dx itu? Yang ini yang masuk ini soalnya yang ditanya nih kan? Saudari Garibaldi. Iya. Ya. Terus apa Anda tanya? Dy per dx itu kan tulisan lain dari Maksudnya aksen. hubungannya dengan ini, Pak. Ya sebenarnya M pangkat N yaitu Y aksen M kali U. Ini M kali U N min pangkat N min 1 kali U pangkat 1. Bukan pangkat 1, aksen. U aksen. Ya, U Ini aksen, maaf. Yang ini aksen, ini bacanya aksen ya, bukan 1 bacanya, aksen. Maaf, Pak, maaf. Enggak apa-apa, ya. Oke, sehingga nih aksen berapa? Sama dengan 3, ini boleh buka kurungnya, 3 kali kosinus kuadrat dari, ya, di pangkat 2, dari X pangkat 3 tambah 3 ini sudutnya, X min 2 kali, oh ya ini min, ada min ya, min letak di depan, min, kali sin dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Nah, yang belakangnya apa nih? U per V nih. Ini berbentuk U per V. U per V. Nah, pakai UP kurang UV, ujung-ujung aksen penyebut pangkat 2. Udah.
Ya kan? Nah, kita tulis ini X pangkat 3 tambah 3 kali X min 2 dikurang. Wah, nak muat nih. Tulisannya nak muat. Nak muat tulisannya ya. Bentar. Saya hapus saja lah. Eraser. Atau dikecil tulisannya. Ya, ini juga kecil tulisannya ya. Jadi ini dikali ini kali gini ya. Kali ini apa? X pangkat 3 tambah 3 dikali X min 2. Jadi U per V kan UV kurang UV. X pangkat 3 tambah 3 kali X min 2. Ujung-ujung aksen. Ini aksen enggak belakangnya? Aksen. Per penyebutnya pangkat 2. Ya kan? Jelas itu? Halo? Sehingga Y aksen, saya agak ke kiri, min 3 kali kosinus kuadrat dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 dikali sin X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kali berapa nih? Halo, X pangkat 3 turunkan berapa nih? Diturunkan berapa? 3X pangkat 2, ya kan? N kali X pangkat min 1, 3 per 1, 2. 3 diturunkan 0, dikali dengan X min 2. Dikurang X pangkat 3 tambah 3, dikali X turunannya 1, min 2 turunkan 0. Per penyebutnya pangkat 2. Halo, sampai situ jelas? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih. Ya. Nah, udah? Kita teruskan lagi. Sampai sini jelas nggak dulu? Kita teruskan lagi. Jadi Y aksen, mungkin tulisan saya masih kecil. Y aksen adalah min 3. Berapa? Min 3 kali kosinus pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 dikali sinus X pangkat 3 tambah 3. Sudutnya sama semua ya. Ini. Nah, hati-hati nih. Coba kita balik lagi tadi. Stop talking. Kita lihat sini. Apa nih? Kursornya kecil amat nih. 3X kuadrat tambah 0 kan 3X kuadrat ya. 3X kuadrat kali X min 2. 3X kuadrat tambah 0 kan 3X kuadrat. Dikali X min 2. Terus dikurang. Nah, X pangkat 3 tambah 3 kali apa tuh? Hati-hati. 1 kurang 0. 1 ya. Oke. Kali 1 betul. Jadi kali 1. Ya. Kali 1. Tetapi hati-hati ini ada min di depannya ya. Per penyebutnya X min 2 pangkat 2. Yang lain ini salin terus ini. Ya enggak? Yang kita selesai belakangnya. Jadi Y double aksen, Y aksen sama dengan atau D pada X min 3 kali cos pangkat 2 dari sudutnya X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kali sin X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Nah, ini kali kan nih. 3X kuadrat kali X adalah 3X pangkat 3 kurang 3 kali min 2 min 6 X pangkat 2. Ini kali min berupa tanda min X pangkat 3 min 3 per X min 2 pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Apa ya? Nggak boleh gitu, jangan enak aja. Memang nih
idem. Nggak boleh. Dalam matematik nggak boleh, itu salah total nanti. Enak nih mahasiswa itu namanya. Ya, satu saat Anda lupa, fatal. Ya, jadi tetap disalin walaupun itu sama. Makanya Apa? ada yang Pak? senangnya menggunakan equation sehingga copy paste. Enak banget ya, Bang. Equalizer apa sih Ujiannya Bapak? nanti nggak boleh pakai, harus tulisan tangan ya. Ujian UTS dan ujian akhir semester tulisan tangan. Satu. Yang kedua pakai video. Ada videonya. Ini ujiannya modelnya take home test. Take home test. Komtes Anda telekomuni. buat, kemudian Anda jelaskan tuh. Jadi di ya kayak teks tulisannya udah ada, Anda jelaskan. Nah, ini karena bentuknya U pangkat N, turunannya adalah N kali U pangkat N-1, Anda jelaskan nih. Jadi benar Anda ngerti atau enggak, di situ ketahuan. Pak, Ya. berarti itu baca Kemudian, esai ya, Pak? Yang dijelasin. Itu perhatikan, saya ada tulis tuh di depannya itu ada sebelum soal, ada keterangan bahwa videonya itu link yang dimasukkan ke Google Drive atau sejenisnya. Kemudian linknya di copy ke jawaban Anda itu, ditulis ya. Copy. Pak, boleh simpan di OneDrive Binus Maya saya. Terserah Anda, yang penting Google Drive-nya Bisa, modal boleh. Oh, soalnya Oke. kan itu Google Drive saya hampir penuh. Terserah Google Drive atau apa nama lainnya. Tunjuk aja. Kalau Anda begitu kan belum siap. Jadi selesaikan dulu, sudah selesai baru Anda jelaskan. Ya. Itu ada nilainya 20%. Jadi kalau 100 nilainya 20 itu maksimum. Ya. Ya videonya. Jadi nilai teori 80%. Oke, sekarang kita salin ya. Min 3 kali cos pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Memang ini agak panjang menjenuhkan. Sin dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kali. Apa nih? Nah ini bisa jumlahkan enggak? Ini sama ini. 3 X pangkat 3 kurang 1 X pangkat 3 berapa? 2 X pangkat 3. Terus min 6 X kuadrat enggak ada pasangannya. Min 3 enggak ada. Kalian aja. Nah, terserah. Ini kalau mau letakkan di depan boleh ya. Ini mau letak di depan boleh. Boleh kan tulis ini Y aksen sama dengan min 3. Kurung sini 2X pangkat 3 kurang 6X kuadrat min 3 per X min 2 pangkat 2. Atau kurung ini boleh. Kurung siku boleh. Baru sini cos pangkat 2 dari X pangkat 3 tambah 3 per X min 2 kali sin X pangkat 3 tambah 3 per X min 2. Selesai. Apanya? Pangkat 2-nya. Buka bagaimana? Oh, enggak usah. Biar aja lah. Tambah kerjaan Anda. Ya. Jadi kalau ada X min 2 kuadrat, biar aja lah sampai selesai gitu. Ya, enggak perlu. Kalau yang pangkat 2 kan jadi X kuadrat min 4X tambah 4. Ngapain? Ya. Jelas ya, yang lain tahu ya. Ini dibiarkan saja, tidak perlu diselesaikan. Oke. Kita masih ada waktu. Kita teruskan lagi. Ya. Berikutnya. Nah, ini lebih seru. Yaitu E berpangkat. Nah, ini sin XY, hati-hati nih. Sudutnya XY dikali cos X ditambah ln dari cos Y sama dengan 200. Yang ditanya adalah Y aksen. Implisit. Kalau tadi eksplisit. Kalau Y sama dengan fungsi X-nya itu adalah eksplisit.
Kalau ini gado-gado campuran disebut eksplisit. Implisit ya. Gado-gado itu implisit. Oke. Kalau Anda lihat yang awalnya ini apa sebetulnya? U kali V enggak? Ini len U kan? Nah. Yang awalnya adalah U kali V. Turunannya apa? U kali V. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya, itu paling gampang ingatnya daripada U aksen P plus V aksen U. Mungkin udah latah gitu ya. Udah biasa. Jadi ini kita buat nih, E berpangkat sin XY kali cos X ditambah E berpangkat sin XY kali cos X. Jadi UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ditambah len U. Ini len U nih. Len U tunannya apa? Seper U kali U aksen. Jadi seper cos Y kali cos Y aksen. Terus 200 kalau diturunkan berapa? Konstan 0. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Jadi bentuknya lebih rumit ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal kita kerja soal gitu, aksennya gitu, kalau langsung kita turunin tanpa tulis aksen gitu, nggak apa-apa? Nggak boleh, harus tulis aksen dulu. Kan seper U kali U aksen. Oh, Anda maksudnya seper cos Y kali min sin Y gitu. Tanpa cos Y aksennya. Ya, tanpa ada aksennya gitu. Jadi kayak line Baiknya selanjutnya langsung. step by step miss. Oh iya, baik, Pak. Galdi Bari ya. Oke ya. Jadi step by step. Panggil saya Nama Anda kan Garibaldi Britan Abdillah, Pak. Oh, sorry, salah aja. Suaranya kok mirip ya. Jadi saya mau maaf. Saya nggak lihat orangnya. Jadi sorry. Kalau teman Anda pasti kenal ya. Kalau saya kan ketemunya seminggu sekali. Itu 2 minggu sekali ya ketemunya. Kan ya nggak juga yang mana. Oke. Nah, kita teruskan. Gimana nih? Yaitu, ini hati-hati nih. E pangkat U-nya ada XY loh ya. Hati-hati. Y kalau diturunkan pasti ada Y aksen. Y aksennya sebaiknya dilingkari. Jadi, E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen. Nah, ini. Ya. U aksen. Oke. Kali ini baru E pangkat U ini E pangkat sin XY adalah sin U kali U aksen. Nah, kali cos X-nya salin saja ditambah E pangkat sin XY-nya salin saja. Turunan cos apa? Ini kan ini tetap ya. Nggak berubah. Nah, turunan cos apa? Min sin X. Tambah seper cos Y. Turunan cos Y apa? Min sin Y. Jangan lupa kali Y aksen. Lingkari. Sama dengan 0. Ya. Halo. Jelas sampai sini? Ya, step by step kita kerjaan ya. Jadi E pangkat U, ya mana tadi? Ini E pangkat U, asalnya ini. Sampai sini. Sampai sini ya. E pangkat U itu dari sini sampai sini kan. Nah, cos X itu yang ini kan. Salin aja. Nah, ini salin saja, ya kan? Diturunkan jadi min sin. Cos X turunannya min sin. Supaya cos Y tetap. Nah, cos Y turunkan min sin Y kali Y aksen. Setiap Y diturunkan pasti ada Y aksennya. Jadi ingat itu.
Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini agak panjang. Isi sabar. Ya. Bisa diteruskan? Bisa, Pak. Oke. Salin ya. Ini E pangkat sin XY-nya salin jadi E pangkat sin XY. Nah, hati-hati nih. Turunan sin U. Ini XY ini U-nya. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Nah, sini. Ini turunannya adalah cos U kali U aksen. Nah, ini aksen di sini. U aksen. Yang ini ya. Sin U tunanya cos U, atau ini mau dikurung boleh ya. Cos U kali U aksen. XY-nya sampai dikurung. Ya. Itu kali cos X. Ini salin aja. Ditambah. Nah. Oh ya, ini ada min ya. Nah, min kali plus min. Jadi ini min nih. Ini jadi min ya. Jadi ini min. E berpangkat sin XY kali sin X. Ada min di depan ya. Terus ini 1 kali min sin, jadi min sin kali plus min sin ya. Min sin Y per cos Y. Enak. Ini kita gabung ya. Ini kita gabung. Min sin Y per cos Y kali Y aksen. Saya lingkari. Setiap ada Y aksen dilingkari. Aman. Nah. Sampai sana. Ada pertanyaan enggak di sini? Step by step. Yang ada aksennya diturunkan lagi. Ya, yang ada aksennya diturunkan. Ini harus teliti ya dan sabar. Jangan kesal. Kalau Anda kesal pasti enggak beres kerjanya. Hancur-hancuran. Ya. Any question so far? Sejauh ini ada yang mau ditanya? Halo. Belum, Pak. Baik. Kalau ini Anda mau uji jawabannya benar salah, kadang-kadang gini, jawaban yang dipakai di simbolik itu berbeda sama ini. Tapi Anda lihat nanti, kok ada cos-y-nya. Nah, ternyata ini cos-y ini ya dia kaliin dengan cos-y ini. Kalau saya lebih cenderung sin y per cos-y jadi tangan y aja. Sudah selesai kan? Cos-y saya enggak kutak-katik lagi. Ya enggak? Daripada ini kali cos Y tambah panjang nulisnya ya. Jadi singkat aja sin Y per cos Y adalah tangan Y. Kemarin saya coba kerjakan ini, latihan ini, kok jawabannya enggak sama ya. Saya cek ada cos Y. Nah, ini pasti dia tidak menjadikan tangan, betul. Sin Y per cos Y kan tangan Y. Jadi pembilang dikali cos Y, penyebut dikali cos Y. Jadi panjang. Oke. Identitas trigonometri kan, Pak? Ya, ini trigonometri, betul. Baik. Berarti sin per cos itu tan. Oke. Tan, ya. Ini adalah tangan Y. Ya. Pak, mau tanya dong, Pak. Ya, silakan. Itu kan ada yang baris paling bawah itu kan XY aksen sama di ujungnya sebelum sama dengan itu kan ada Y aksen. Nah, itu turunan kan itu kan bakalan diturunin lagi. Nah, itu turuninnya Ya. terhadap apa, Pak? Ini bentuk XY itu bentuk apa? Bentuk U kali V. Bentuk UV kan? Mm-mm. U kali V. Ya, kan UV tambah UV, ujung-ujung aksen. XY kali XY, ujung-ujung aksen. Oh, oke, Pak. Ada Y aksen di dalamnya. Di sini ada Y aksen juga. Gabung nanti Y aksen dengan Y aksen. Yang tidak Y aksen dipindahkan ke ruas yang lain. Ya, ke ruas kanan. Sehingga nanti baru dibagi gitu ya. Itu bentuk implisit ya. Oke, Pak, ya. kalau implisit itu DY per DX atau DX per DY ya? Atau Astaga. tergantung soalnya aja? Kita lihat.
Apakah itu Yang Y nama atau turunan DX? pertama itu tidak pernah ditulis DX. Y aksen itu adalah turunan Y terhadap X, berarti DY per DX, bukan DX per DY ya. Terbalik itu. Oke ya. Yang benar adalah Y aksen adalah turunan Y terhadap X. Berarti turunan Y dulu, DY. Terhadap X, per DX. Terhadap X, ya, per DX. Oke, ini kita salin. E pangkat sin XY kali cos XY, kurungnya boleh buka, kali XY aksen. Ya. Ya, jadi hasilnya ini adalah apa? E berpangkat sin XY atau dikurung nih boleh ya. XY dikurung boleh kali kosinus XY kurung sudutnya. Nah, XY aksen. XY aksen apa? X kali Y tambah X kali Y. Terus ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ini aksen ya. Terus kali cos X. Ada ya, ada cosnya. Ada belakang cos X. Kemudian dikurang apa? E berpangkat sin. XY-nya sebaiknya dikurung. Dikali sin X ya. Kali sin X. Nah, ini enggak muat. Min. Ingat tadi. Sin Y per cos Y. Apa tadi? Tangen Y. Kali Y aksen. Lingkari. Y aksen ini yang kita mau cari. Sama dengan 0. Ini nanti Y aksen juga ya. Ini masih dalam kurung. Nah, kita salin lagi nih. E berpangkat ya. Oke. E berpangkat sin XY dikali cos XY. Nah, ini. Selesaikan nih. E aksen berapa? 1 enggak? 1. 1 kali Y. Y. Tambah Y. X kali Y. Y diturunkan Y aksen. Nah, ini lingkari. Nah, kali cos X. Y tambah X Min. jadinya. Ya. Apa? Y tambah X jadinya ini. Y tambah X kali. Ini kali nih. Kali Y aksen. Jadi yang dikali Y aksen itu X-nya bukan Y ya. Min. Iya, berpangkat Y sin. aksennya diturunkan bukan Pak? Y diturunkan namanya Y aksen non. Jelas? Jelas enggak? Y diturunkan Y aksen enggak? Ya. Iya. 1 kali Y aksen. Oke Tapi lah. sama Ya. juga kan X diturunkan jadi X aksen. Y aksen 1. Yang ini depan nih. Y aksen 1 nilainya. Ya. Y aksen 1. Harusnya Nah, mau Y tulis boleh kan aksen nih. Ini itu 1 nih. turunkan jadi 1 bukan? Y aksen turunannya 1. Oke. Oke. Harusnya Y aksen kalau diturunkan jadi 1 bukan? Iya, non. Y aksen 1 nilai. Oke. Nah, sekarang yang ini. Yang ini cos X ini belakangnya ya. Oke ya. Benar ya. Hati-hati nih. Ini kalau saya kalikan ini cos X-nya terbawa ya. Ya enggak? Terbawa kan. Jadi misalnya yang ini dikali Y dikali cos X. Betul enggak gitu? Nah, kemudian ditambah yang ini semua dikali X Y aksen kali cos X. Nah, jadi panjang nulis ini. E berpangkat sin X. Hah? Oh, ya belakangnya ya. Ketinggalan nih. Ada ketinggalan. Sorry. Terima kasih diingatkan. Eraser. Apanya? Ini kan dalam kurung nih tadi ini. Ini dalam kurung kan? Dalam kurung berarti ini nih. Berarti ini kan jadi dua bagian. Dua bagian ya. Panjang jadi. Jadi ini ada min tangen Y kali Y aksen sama dengan 0. Nah, tarik garis. Jadi misalnya nih, E panjang ya. E pangkat sin XY kali cos XY kali Y. Ini kan kali Y ya. Kali Y kali kosinus X. Jangan lupa tuh. Perhatikan nih. Ini suka keliru orang nih. Cos X-nya ketinggalan deh. Ya, ditambah. Nah, ini juga sama. Salin lagi. E pangkat sin
XY terus kali cos XY kali apa? Ini. Kali ini ya. Ya, kali X Y aksen. Ini kali X kali Y aksen. Lingkari. Kali cos X. Terus min. Ini salinnya nih. Ya, ini salinnya nih. Salinnya semua. E pangkat sin. XY kali sin X. Terus belakangnya min tangan Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Yang mengandung Y aksen mana? Yang ini kan. Sama ini. Yang ada Y aksennya ini kan. Yang ada Y aksennya kita kumpulkan jadi satu. Kemudian yang tidak ada Y aksennya pindah ke ruas kanan. Ya enggak? Sehingga jadinya apa? Paham ya? Oke, kita teruskan. Jadi yang mengandung Y aksennya tadi apa tadi? Yang ada Y aksennya kita gabung. Nah, ini kita bentar. Kita salin ya. Yang ada Y aksennya yang ini ya, yang ini ya. Atau ini susah nggak bisa saya nampak. Ini X-nya letak di depan ya. Nanti bingung Anda nih. X-nya letak di depan. X kali E. Ya enggak? X kali E. Jadi X kali E pangkat sin XY. Ya enggak? Kali cos XY. Kali cos X. Ya enggak? Kali, ini kurungnya gini. Y aksen. Nah. Satu lagi apa? Yang ada Y aksennya. Nah, kurang tan Y kali Y aksen. Sama dengan, nah, pindahkan nih. Yang tadi, yang tidak ada Y aksennya, kita pindahkan ke ruas kanan. Mana tuh? Nah, ini Y-nya tak di depan nih. Y kali E pangkat sin XY kali cos XY kali cos X. Enak? Ya, yang ini. Ini semua nih. Ini dipindahkan ke depan. Ya, jadinya Y kali E berpangkat sin XY. Ada minusnya ya. Pindah ruas ruangan. Oh. Ya, ya, boleh minus ya. Itu tadi ya udahlah sama aja deh. Kadang-kadang bolak-balik itu bisa terjadi ya. Boleh. Jadi ini pindah min kali cos XY kali cos X ya nak? Betul ya itu? Betul ya? Benar ya? Y-nya sudah di depan, ada sampai cos X. Kemudian yang satu lagi yang ini. Yang bawah sekali yang ada min. Min dipindahkan plus nak? Ya ini pindahkan jadi apa? Jadi tambah E pangkat sin XY dalam kurung sebaiknya sebetulnya kali sin X saja ya. Turunan cos tadi ya. Sin X ya. Oke. Nah, yang ada Y aksennya keluarin. Jadi ini adalah X kali E pangkat sin XY kali kosinus XY kali cos X. Gitu ya. Kali salah sih. Kurungnya ada nih. Ini apa? Kurang. Tangan Y kurung kali Y aksen. Ini yang kita cari Y aksennya sama dengan ini salin aja nih. Ya enggak? Salin aja. Jadi terserah. Apa Anda mau baliknya boleh ya. Kalau mau dibalik ini sama juga ya. Jadi ini min Y kali E berpangkat sin
XY kali kosinus XY kali cos X tambah E pangkat sin XY kali sin X. Sehingga berapa Y aksen? Nah itu, Y aksen adalah perpanjang gitu. Yaitu apa? Yang kanan dibagi kiri ya kan? Y aksennya jadi yang kanan tuh min Y kali E pangkat sin XY kali cos XY kali cos X tambah E pangkat sin XY kali sin X. Maksudnya? Oh, E pangkat sin X ini keluar boleh juga. Boleh. Bukan nggak boleh ya, tapi ya udah salir aja lah. Kalau mau keluarkan boleh. Itu ada yang sama kan. Tetapi tidak bisa dicoret juga kan. Oh, mau pendek nulisnya boleh. Nah, per yang ini kan. Itu apa? X kali E pangkat sin XY. Nah, tangan Y-nya tidak mengandung E pangkat sin XY ya. Kali X kali cos XY kali cos X ya. Min tangan Y. Nah, baru selesai. Nah, inilah jawabannya. Panjang ya. Oke. Kalau yang pembilangnya mau dikeluarkan E pangkat sin XY-nya silakan. Ya, itu yang bisa keluarin. Oke. Kalau nak keluarkan ya ini. Tapi kalau Anda cari di di simbolik dicocokkan ya enggak keluarkan. Kemudian bahkan tangan Y-nya dia jadikan apa? Tetap sin Y per cos Y, tapi pembilang dikali cos Y, menyebut dikali cos Y. Cos Y per cos Y. Supaya yang sin Y per cos Y-nya tinggal sin Y ya. Kan dikali cos Y kan? Pembilang kali cos Y, penyebut dikali cos Y. Tambah panjang nulisnya. Ya, jadi tambah panjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak, Pak. Halo, sampai sini? Enggak, Pak. Aman, Pak. Nah, aman. Aman sentosa ya. Baik. Minggu depan kita onsite setengah onsite setengah online. Jadi kita mungkin membahas juga yang depan-depannya yaitu limit yang tadi ya, 1 pangkat hingga gitu, kita ulang lagi gitu ya. Termasuk juga kontinuitas. Apakah fungsi dalam bentuk yang ada ketidaksamaan, ingat enggak? Fungsi X sama dengan ini untuk X besar sama dengan 0, satu lagi X terletak antara 0 dan 2. Angka yang diambil kontinu itu yang tersebar di soalnya. Walaupun yang nyatakan ada 3 kan? Nah, 5 enggak. Biasanya paling maksimum itu 3 atau 2. 2 persamaan atau 3 persamaan. Ya. Tapi kalau angkasinya beda berarti 3 persamaan. Kan ada X yang kecil dari 0, ada X besar dari 0. X kecil dari 2, X besar dari 2. Ada pertanyaan dari online? Halo? Tidak ada, Pak. Mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saudara ya, Gabil Basari ya. Ya, enggak salah saudara. Pak, Ya. supaya saya bisa itu tahu nanti ada soal turunan, nanti kalau ada prinsip U kali V, V kali U itu caranya gimana itu supaya tahu soalnya itu. Ada pakai rumus itu. U kali V, V kali U. U Selama aksen kali ini V. dari ya. Itu dari pengalaman Anda banyak latihan. Dengan Anda banyak latihan,
begitu Anda lihat soalnya, oh ini bentuk UV, oh ini bentuknya U pangkat N, ini bentuknya E pangkat U, ya kan? Ini bentuknya len U, ya kan? Itu dari pengalaman Anda dari latihan. Kalau Anda banyak latihan, pasti Anda sekali lihat, Anda tahu bentuknya apa. Tapi ya kalau Anda nggak pernah latihan, ditanya apa tuh? Bingung. Pasti plong, ya, kosong gitu. Nggak jelas. Jadi kuncinya adalah banyaklah latihan, baru Anda tahu. Ya, pengalaman saya mengajar juga dengan sering gitu, jadi teringat terus. Ya. Oke, kalau mau mahir di satu bidang ilmu, itu sering diulang. Review, apa istilah? Ulang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Ada yang mau ditanya? Nah, ini udah habis. Baik. Jadi ingat tanggal hari Kamis minggu depan, tanggal 10 November, setengah onsite, setengah online. Ya. Jadi aktif ya. Dan itu terakhir minggu depan. Karena tanggal 18 sudah mulai UTS, ujian tengah semester atau midtest. Ya. Baik. Kita tunggu. Mungkin saya stabilo kuning ya supaya memudahkan. Ya. Ya. Nanti saya kirim ke itu ya. Ini mungkin soalnya enggak gampang. Jadi sabar ya. Jadi ini ada ya aksennya, sekuningnya ada ya aksennya. Di situ enggak kelihatan ya. Sebentar saya tuliskan dulu sini. Ada ya aksennya. Sini ada ya aksennya. Ini ya aksen yang ditanya tuh ya aksen kan. Nah, ini juga ada ya aksennya. Nah, ini ada ya. Jadi sebentar lagi Anda lihat ya, saya kuning ya aksennya supaya memudahkan Anda. Yang ada ya aksennya. Nah. Oh, sorry. Ya, salah sih. Oke, ini saya save dulu kontennya. Baik, ini masih saving ya, lagi disimpan. Oke, masih belum. Oke. Nah, ini ada kuning-kuningan di actionnya, nampak enggak? Ya, jadi soalnya tadi, oh ini masih ada ketinggalan lagi belum? Ya, ada ketinggalan. Ya actionnya nampak kan? Yang tanya tuh ya action. Ya harus teliti. Nanti saya kasih latihan ini lagi, model lain lagi, mirip-mirip ini lah, tapi angkanya lain semua. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Ya. Saya Pak, ini. Ya. Sekali ini sin. Ini maksudnya apa, cari apa ini Bapak? Ya, sen kan. Turunan pertamanya. Dia kan ini fungsinya implisit. Kado-kado, campuran tuh implisit. Tapi kalau yang seperti contoh nomor 1 tadi, kita lihat. Nah nih, ini adalah soal eksplisit ini. Y sama dengan cos pangkat 3 dari fungsi X, ya kan? Ini adalah bentuk eksplisit namanya. Kalau yang ini adalah bentuk implisit. Ya, implisit. Jelas? Halo? Jelas.
Berarti kalau soal implisit bagaimana? Ya belum, nanti latihannya tambah di minggu depan kan, yang minggu terakhir. Ya. Karena ini Pak, onsite, setengah onsite sama setengah online berarti bagaimana itu? Saya ke Manggisan ya. tunggu dulu. Anda terakhir itu dulu onsite atau online? Itu aja kuncinya. Saya waktu yang semester 2 onsite. Kok semester 2? Saya terakhir online. Oh. Oh, sorry, saya nggak tahu. Begini, waktu Anda yang terakhir kuliah sama saya itu onsite atau online, itu aja kuncinya kan. Kalau Anda online, onsite. Tapi kalau yang Anda onsite, ya Nah, online. saya tidak sama Bapak. Sebelumnya saya tidak sama Bapak. Oh, Anda Beda. bukan masa saya. Iya. Ya udah apa-apa sih. Ya udah. Jadi kalau Anda mau onsite silakan aja. Tapi banyak bawa temannya nanti nggak muat kelasnya. Kelasnya terbatas cuma 30 orang. Ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Ya, saya recordnya dulu. Recordnya ini.